Oke, kali ini kita akan mereview film berjudul Three Idiot. Film bermula ketika seorang pria mengangkat telepon di pesawat. Tiba-tiba ia berdiri dan pingsan. Lantas pesawat segera mendarat. Setelah melihat situasi, pria tersebut segera kabur. Pria ini bernama Farhan. Farhan menghubungi Raju dan mengatakan bahwa Rancho akan pulang. Hingga mereka bertemu Catur dan menanyakan keberadaan Rancho. Namun, Catur malah membahas perjanjian 10 tahun silam dan mengatakan bahwa ia lebih sukses daripada Rancho. Farhan terlihat sangat marah. Namun Catur malah tersenyum dan mengatakan akan mengajak mereka menemui Rancho di Simla. Di perjalanan, Farhan mengenang awal mula ia masuk asrama. Scene beralih ke masa lalu, ketika Farhan sedang mencari nomor kamarnya dan bertemu Milimeter. Kemudian ia diantar menuju kamar D26. Di hari pertama, mahasiswa tingkat awal dikumpulkan, dan Prof. Viru mengatakan bahwa mereka orang-orang yang berhasil mengalahkan puluhan ribu calon mahasiswa di Imperial College Engineering. Di kelas terlihat Rancho sedang melamun, dan profesor menyuruhnya menjelaskan tentang mesin. Lantas ia segera menjelaskan secara sederhana, namun profesor menyuruhnya menjelaskan secara kompleks. Hingga mereka adu argumen dan membuatnya harus keluar kelas. Karena kejadian tersebut, profesor sering menyuruhnya untuk keluar dari kelasnya. Namun, Rancho malah sering masuk ke ruangan kelas lain. Bagi Rancho, mesin adalah kehidupannya karena ia sangat suka dengan mesin. Scene beralih ketika Joy menghampiri Viru dan mengatakan proyek tugas akhirnya hampir selesai. Namun Viru mengatakan bahwa proyek yang diciptakan Joy tidak akan membuatnya lulus dan malah dibuang. Lalu Rancho mengambil untuk diperbaiki dan disempurnakan. Saat proyek telah sempurna, Joy ditemukan sudah tewas karena frustasi. Kemudian scene beralih, terlihat Rancho sedang menjelaskan bahwa sistem kampus perlu diubah. Karena mereka dididik hanya mengejar nilai, bukan untuk berkembang, sehingga menyebabkan mahasiswa menjadi tertekan, lalu bunuh diri. Lantas, Viru membawa Rancho ke sebuah kelas dan menyuruhnya menjadi pengajar. Di sini Rancho memberikan contoh berupa kalimat yaitu Farhan Internet Prajulization dan menyuruh mencari arti kalimat tersebut. Hingga waktu habis dan tak satu pun bisa menjawab. Rancho mengatakan bahwa itu adalah nama kedua temannya. Namun Rancho mengatakan inti dari pelajarannya yaitu harus mengembangkan pola pikir dan jangan hanya terpaku pada teori. Hingga Viru sangat marah dan memberi peringatan kepada orang tua Farhan dan Raju untuk tidak bergaul dengan Rancho. Dikarenakan Rancho akan membawa dampak buruk terhadap mereka. Akibatnya Rancho dipanggil ke rumah Farhan dan Raju. Lantas ayah Farhan menjelaskan bahwa semua uangnya ditabung untuk biaya kuliah Farhan. Namun Rancho mengatakan bahwa Farhan lebih cocok dan berbakat di bidang fotografi. Lalu mereka diusir. Ketika di rumah, Ibu Raju berkata bahwa keluarga mereka sangat kesusahan. Bahkan kakak perempuannya belum menikah karena mahalnya biaya mas kawin. Dan Raju menjadi harapan utama keluarga. Kemudian scene beralih ketika Rancho melerai Farhan dan Raju yang berselisih. Lalu Rancho berinisiatif mengajak mereka makan ke acara pernikahan. Di sini Rancho berkenalan dengan wanita cantik. Wanita ini bernama Pia dan akan menjadi seorang dokter, serta tunangannya Suhas. Ia menyarankan kepada Pia untuk meninggalkan tunangannya, bahwa Suhas adalah seorang maniak harga. Jika Suhas menjadi pasangannya, maka masa depan Pia akan sirna. Kemudian ia membuktikan dengan menumpahkan minuman dan Suhas sangat marah serta menyebut harga sepatu tersebut. Kemudian Pia menanyakan bagaimana cara meyakinkan kepada ayahnya untuk menolak Suhas dan menyuruh menemui ayahnya. Lantas Rancho kaget karena ini adalah acara pernikahan anak Viru. Keesokan harinya, Farhan dan Raju disuruh untuk menemui Viru di ruangannya. Mereka diberi saran untuk pindah ke kamar catur supaya menjadi pintar.
Namun hanya Raju yang pindah, dikarenakan banyaknya tekanan dalam dirinya yang mengharuskan mengikuti saran Viru demi mendapatkan sebuah nilai. Menjelang ujian, Catur memiliki strategi untuk menjadi juara, yaitu dengan meningkatkan nilainya atau menurunkan nilai orang dengan membagikan sebuah majalah dewasa. Hingga Ranco ingin memberi ajaran kepadanya. Saat Catur membacakan sebuah pidato hari guru, Ranco mengubah beberapa kata di dalam teks, yaitu kata keajaiban menjadi kata cabul. Pada saat berpidato, Catur menghafal semua kalimat tersebut, sehingga membuat Viru marah karena atas ucapan pidato Catur. Ia pun dimarahi dan ditendang oleh Viru. Lantas semua murid bersorak dan tertawa gembira. Kemudian, scene beralih saat Ranco dan Farhan sedang mabuk di atas menara. Catur datang dan mengatakan bahwa ia akan membuktikan ia bakal sukses dengan metode pembelajarannya. Kemudian scene beralih ketika Pia mendapat hadiah jam tangan dari Suhas. Tanpa disengaja, Pia melihat Ranco dan Milimeter sedang berjalan. Pia mengejar mereka dan marah pada Ranco. Ia mengatakan apa salah ayahnya. Sampai Ranco mengubah beberapa kata dalam pidato kemarin. Lantas Ranco mengakui bahwa ia berkata ayahnya mengelola perusahaan, bukanlah kampus. Nah, perdebatan semakin panas dan Pia menanyakan kenapa Suhas tak mencintainya. Lantas Ranco mengambil jam baru Pia dan memanggil Suhas, serta mengatakan bahwa Pia kehilangan jamnya. Suhas langsung marah dan memaki Pia, serta menyuruhnya mencari jam tersebut. Dengan perasaan sakit hati, Pia segera mengembalikan jam kepada Suhas. Kemudian Ranco mengatakan kalau Pia tidak mencintai Suhas. Jika ia mencintai Suhas, maka ia akan melihat bulan menjadi terang dan bumi menjadi bergerak lamban. Di waktu bersamaan, ayah Raju sedang sakit parah dan harus segera ditangani. Lantas Ranco meminta pertolongan Pia. Nah, di sini benih-benih cinta mulai tumbuh. Kemudian mereka membawa ayah Raju dengan motor hingga membawa masuk ke dalam ruangan pasien. Raju datang dan marah kepada Ranco. Namun dokter berkata jika saja terlambat maka pasien tak tertolong. Raju akhirnya berterima kasih kepada Ranco dan berpelukan sambil menangis serta meminta maaf. Lantas membuat Pia terharu dan ia mulai kagum terhadap Ranco. Kemudian Ranco mengatakan ini hari kemerdekaan untuk Pia, bahwa ia bisa bebas memakai jam tangan peninggalan ibunya kapanpun. Lalu Pia bertanya kenapa Ranco bisa tahu. Ranco mengatakan saat pernikahan Mona hanya jam tangan yang terlihat jadul. Keesokan harinya, mereka pergi untuk mengikuti ujian, hingga mereka mengulur waktu begitu lama, dan profesor tak mau menerima lembar jawaban, namun mereka malah mengacak lembar jawaban yang lain. Hari pengumuman tiba. Farhan dan Raju berada di posisi bawah, sedangkan Catur berada di posisi kedua. Lantas semua kaget saat tahu bahwa Ranco menduduki posisi pertama. Scene beralih di masa sekarang. Kemudian mereka tiba di Samla dan pergi menemui Ranco. Mereka bertemu Ranco tapi dengan orang yang berbeda. Farhan menemukan suatu kejanggalan di mana semua foto Ranco diganti. Kemudian Raju bertanya dari mana Catur mendapatkan alamat Ranco. Ternyata ia mendapatkan alamat Ranco dari sekretarisnya. Kemudian mereka kembali menemui pria tersebut, hingga mereka memaksa untuk menceritakan bagaimana ijazah teman mereka bisa berada dengannya. Lalu mereka menggertak dengan sebuah abu dan akan memasukkan ke dalam kloset. Setelah itu mereka mendapatkan kebenarannya bahwa teman mereka sebenarnya bernama Cote dan disekolahkan hingga menjadi insinyur demi memenuhi perjanjian. Hingga Cote menggunakan nama Ranco. Setelah itu mereka diberikan alamat Cote dan segera pergi ke Ladak. Kemudian Sim beralih ke masa lalu ketika mereka sudah mulai wawancara. Viru memberikan informasi akan ada 26 perusahaan untuk melakukan wawancara kepada mahasiswa. Namun di sini Farhan dan Raju dibuat malu dan dikatakan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian saat malam hari mereka sedang mabuk dan membuat perjanjian. Farhan akan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan menjadi fotografer, sedangkan Raju akan melepas semua cincinnya dan Ranco akan mengutarakan cintanya pada Pia.
Kemudian Rancho mengajak mereka dan pergi menyelinap masuk kamar dan mengutarakan cintanya. Lantas Rancho kaget, wanita yang ia pegang ternyata Mona. Namun Mona merestui, hingga Pia bangun dan akhirnya ia sangat bahagia. Kemudian Pia menyuruhnya untuk segera pergi sebelum ayah mereka bangun. Hingga Viru terbangun dan mengetahui bahwa yang terlibat adalah Raju. Keesokan harinya Raju dipanggil ke ruangan Viru dan disuruh memilih antara ia atau Rancho yang dikeluarkan. Di sini Raju sangat bimbang hingga akhirnya ia memilih untuk melompat dari jendela. Di sini semua orang berusaha menyemangati Raju untuk segera sembuh. Hingga pada suatu momen Rancho mengatakan kakak perempuan Raju akan segera menikah dengan Farhan tanpa mas kawin. Lantas seketika Raju sadar dan berkata sampai kapan Rancho terus berbohong. Hingga tiba saatnya wawancara pada perusahaan. Raju membuang semua cincinnya dan Farhan mencoba meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia akan menjadi fotografer. Kemudian Raju diterima bekerja di perusahaan berkat keberanian dan pendirian teguhnya. Dan Farhan mendapat restu dari ayahnya untuk menjadi fotografer. Namun Viru tak terima dan akan menggagalkan ujian Raju supaya ia tidak dapat bekerja. Hingga Pia datang ke kamar Rancho dan memberikan kunci ruangan untuk menyalin soal yang telah dibuat oleh ayahnya. Pia ingin mencium Rancho, namun Rancho menutup mukanya dengan helm dan memberi kue dokla. Lalu Rancho menyuruh Pia untuk pulang. Scene beralih ke masa sekarang. Farhan baru menyadari bahwa ia belum mengabari Pia. Kemudian ia menelpon, ternyata Pia akan segera menikah. Lantas Raju berinisiatif menggagalkan pernikahan Pia dan membawanya untuk bertemu Rancho. Kemudian mereka pergi ke Manali. Farhan menemui dan meyakinkan Pia untuk pergi menemui Rancho. Namun Pia berkata bahwa ia akan menikah bersama Suhas dan Suhas telah berubah. Farhan mengatakan bahwa Pia hingga hari ini masih mencintai Rancho, bahkan ia masih makan kue dokla. Lalu terdengar Suhas berteriak menyebutkan harga baju pengantinnya. Pernikahan terus berlangsung, namun saat acara hampir selesai, Raju mengatakan Pia harus mengambil keputusan agar tidak menyesal. Lantas, mereka segera berlari menuju gerbang dan masuk ke dalam mobil. Kemudian scene beralih ke masa lalu ketika Rancho dan Farhan mencoba mencari salinan soal ujian. Viru merasa ada sesuatu yang aneh dan ia segera pergi ke ruang kantornya. Ternyata ia melihat mesin fotokopi masih menyala dan amplopnya masih basah. Farhan dan Rancho tiba di kamar dan memberikan soal kepada Raju. Namun Raju mengatakan bahwa ia percaya dengan pilihannya dan mengerjakan ujian dengan jujur. Lalu ia membuang kertas tersebut. Di waktu bersamaan, Viru datang dan memarahi Rancho hingga ia diusir. Lalu Viru pulang ke rumah dan memarahi Pia. Namun Pia mengatakan ayahnya kelewatan. Hingga konflik memanas dan Pia kabur dari rumah. Di waktu bersamaan, Mona ingin melahirkan. Lantas Viru mencoba menelpon ambulan. Namun karena hujan deras, ambulan tak bisa datang. Rancho dan yang lainnya melihat Mona sedang di dalam mobil. Dan mereka segera membawa Mona ke dalam ruangan. Lalu mereka menghubungi Pia supaya proses melahirkan berjalan dengan baik. Tiba-tiba lampu padam. Dan Rancho menyuruh Milimeter untuk mengeluarkan inverternya. Dan Raju berusaha membangunkan semua anak asrama untuk mengumpulkan semua aki mobil. Kemudian mereka membuat vacuum cleaner dengan tekanan rendah dikarenakan Mona mulai kehabisan tenaga. Akhirnya bayi tersebut selamat, namun mereka menyadari bahwa bayi tersebut tak bersuara. Lalu Rancho berusaha menggosok punggung bayi dan memberikan napas bantuan. Namun tak ada reaksi. Pia dan Mona begitu sedih, dan Raju mengatakan all is well. Hingga akhirnya bayi tersebut menendang. Dan Rancho menyuruh semuanya mengatakan all is well. Lantas bayi tersebut menangis dan semua merasa senang. Kemudian Rancho pergi dan Viru mengejar serta mengucapkan terima kasih kepada Rancho. Viru memberikan pulpen warisan gurunya dan ia pun menangis sambil menyuruh Rancho untuk segera lulus. Hingga tiba saat hari kelulusan dan Rancho menjadi mahasiswa terbaik. Di saat bersamaan Rancho menaiki mobil lalu pergi. Scene beralih ke masa sekarang. Mereka tiba di Ladakh. Mereka masuk ke sebuah sekolah dengan banyak berbagai penemuan.
Lalu mereka mencoba mencari Chote hingga bertemu dengan seorang pria. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian pria tersebut mengatakan Rancho sering membaca artikel fotografi Farhan dan membaca blog Raju setiap hari, serta memberikan helm kepada Pia. Lantas Pia bertanya kenapa bisa mengenal mereka. Ternyata pria ini adalah milimeter yang telah menjadi sentimeter. Lantas Pia segera pergi menemui Rancho dan mengenakan pakaian pengantin dengan helm dan motor skuter. Kemudian Pia menampar Rancho karena tak berpamitan. Pia menanyakan apakah Rancho sudah menikah dan apakah ada wanita lain. Lantas Rancho menjawab wanita tersebut adalah Pia dan mereka pun bermesraan. Lantas mereka berempat bertemu dan saling bersenda gurau. Tiba-tiba Catur datang dan dengan sombongnya ia berkata, ia sudah lebih sukses dari Chote. Kemudian Catur menyuruh Chote menandatangani persetujuan bahwa ia kalah dari Catur. Dan Catur mengambil pena pemberian Viru lalu berjalan ke mobil. Lantas Pia menanyakan siapa nama sebenarnya Chote dan ia mengatakan Pangsuk Wangdu. Lantas mereka kaget. Kemudian Catur ditelepon oleh Mr. Pangsuk Wangdu dan berkata tolong kembalikan pena pemberian Viru. Lalu Catur melihat bahwa tanda tangan tersebut milik Pangsuk Wangdu. Lantas Catur mengaku kalah dan melakukan ritual kekalahannya. Dan cerita pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Thanks for watching.